Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Sahabatku, pernahkah kita berdiri di hadapan pusara orang yang kita cintai, memandang nisan yang diam, lalu hati kita dipenuhi kerinduan yang mendalam? Lalu muncul sebuah pertanyaan, apakah mereka bisa mendengar kita? Apakah mereka mengetahui kedatangan kita? Pertanyaan ini bukan hanya muncul di benak kita, tetapi juga telah menjadi pembahasan para ulama berdasarkan dalil dari Al-Quran dan dari hadis. Sahabatku, mari kita renungkan bersama. Yang pertama, dalil bahwa orang yang meninggal bisa mendengar. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang telah meninggal dunia dapat mendengar suara orang yang masih hidup dalam kondisi tertentu. Dalil utama yang menunjukkan hal ini adalah hadis Nabi tentang perang Badar. Setelah kaum Quraisy yang kafir terbunuh dalam pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada mereka yang sudah menjadi jenazah dan bersabda, "Wahai Abu Jahal bin Hisam, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Robi'ah, wahai Saibah bin Robi'ah, apakah kalian sekarang telah mendapatkan kebenaran janji Tuhan kalian?" Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin mereka mendengar sementara mereka telah menjadi mayat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak lebih mendengar dari mereka, akan tetapi mereka tidak dapat menjawab." Hadis riwayat Bukhari nomor 3976 dan hadis riwayat Muslim nomor 2874. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, orang yang telah meninggal dunia bisa mendengar suara manusia, tetapi mereka tidak bisa membalasnya. Yang kedua, pendapat ulama mengenai kemampuan orang yang meninggal dalam mendengar. Dalam kitab-kitab Ar-Ruh, Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ruh orang yang telah meninggal memiliki hubungan dengan dunia meskipun tubuh mereka telah terkubur. Ia menyebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwa mayat dapat merasakan dan mendengar dalam keadaan tertentu. Misalnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba telah dikuburkan dan teman-temannya telah pergi meninggalkannya, maka dia akan mendengar suara langkah-langkah kaki mereka." Hadis riwayat Muslim
nomor 2870. Bayangkan sahabat, ketika kita meninggalkan pemakaman setelah mengantar orang yang kita cintai, mereka bisa mendengar langkah kita menjauh. Betapa sunyinya mereka saat itu. Betapa menakutkannya menghadapi alam barzah seorang diri. Namun, ulama juga menjelaskan bahwa kemampuan mendengar orang yang telah meninggal dunia bukanlah seperti manusia yang masih hidup. Mereka hanya bisa mendengar dalam situasi tertentu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, apakah mereka bisa mendengar doa dan salam kita? Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang Muslim melewati kuburan saudaranya yang ia kenal di dunia, lalu ia mengucapkan salam kepadanya, melainkan Allah mengembalikan ruhnya sehingga ia dapat menjawab salam tersebut." Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1556. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal dunia bisa mendengar salam dari orang yang masih hidup. Oleh karena itu, saat kita mengunjungi makam, disunahkan mengucapkan, "Assalamualaikum, wahai penghuni kubur, kaum mukminin dan muslimin. Kami insya Allah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian." Bayangkan sahabat, ketika kita berziarah dan mengucapkan salam kepada orang-orang yang telah mendahului kita, ruh mereka diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjawab salam tersebut. Namun, ada hal yang perlu kita pahami. Mereka mungkin bisa mendengar salam kita, tetapi mereka tidak bisa membantu kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa mengabulkan doa-doa kita. Oleh karena itu, saat kita berziarah, yang lebih utama adalah mendoakan mereka agar mereka mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui bahwa orang yang telah meninggal dunia bisa mendengar salam dan suara kita dalam kondisi tertentu. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sering-seringlah mendoakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Yang kedua, berziarahlah ke makam mereka dengan niat yang benar. Jangan ziarah hanya untuk mengenang masa lalu atau meminta sesuatu kepada mereka, tetapi untuk mendoakan dan mengingat kematian sebagai nasihat bagi diri kita. Yang ketiga, jangan mencari-cari cara untuk berkomunikasi dengan mereka. Islam melarang praktek-praktek pemanggilan arwah atau meminta bantuan dari orang-orang yang sudah meninggal, karena hal ini
termasuk kesyirikan. Yang keempat, siapkan diri untuk menghadapi kematian. Jika kita ingin ruh kita mendapat kedamaian di alam kubur, maka perbanyaklah amal soleh. Perbaiki solat-solat kita dan jauhi maksiat. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang telah meninggal memang tidak seperti kita yang masih hidup, tetapi mereka bisa mendengar dalam situasi tertentu sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa mendengar salam kita, merasakan kehadiran kita, tetapi mereka tidak bisa membantu kita. Maka, jika kita mencintai seseorang yang telah tiada, cara kita terbaik untuk menunjukkan cinta kita adalah dengan mendoakan mereka, beramal soleh atas nama mereka, dan mengambil pelajaran dari kematian mereka. Karena kelak kita pun akan berada di posisi mereka, dan saat itu terjadi, kita hanya bisa berharap ada seseorang di dunia ini yang masih mengingat kita dan mendoakan kita. Sahabatku, mari kita tutup dengan doa bersama. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, berikanlah cahaya dalam kubur mereka, lapangkanlah tempat peristirahatan mereka, dan jadikanlah kubur mereka sebagai taman dari taman-taman surga. Ya Allah, jangan biarkan mereka kesepian dalam kegelapan kubur. Terangi mereka dengan rahmat-Mu. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar pesan-pesan kebaikan ini dapat tersebar lebih luas. Kami juga ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabatku yang telah membantu menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridho dan keberkahannya kepada sahabat-sahabatku dan keluarga. Tidak lupa, kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata kami yang kurang tepat dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan dan menerima amal ibadah kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.